Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 Juli 2021 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan Injil dari Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, ini perikop yang sudah sering kita baca. Dan saat saya membaca perikop ini lagi, saya tertarik dengan ayat 8. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Apa ya maksudnya ayat ini? Saya ingin coba memberikan dua cerita. Yang pertama, suatu hari Mawar ikut ibunya pergi ke bank. Biasa ya kalau di bank itu kan ada semangkuk permen yang boleh diambil gratis. Maka saat ibunya berbincang-bincang dengan petugas bank, si Mawar ini langsung ambil permen itu dengan penuh semangat. Dia ambil 10 biji, lalu dia masukkan kantongnya, dia bawa pulang. Sampai di rumah, datanglah adiknya, si Melati. Lalu si Melati melihat, kakakku punya permen 10 biji. Aku minta dong 1. Dan si Mawar dengan pelitnya bilang, gak boleh, ini kan punya aku. Kok kamu minta-minta? Aku yang ambil. Kalau kamu mau, kamu ambil sendiri sana. Dan Melati pun menangis karena dia tidak mendapat jatah permen. Ya tentu kita semua setuju ya, si Mawar ini keterlaluan sekali pelitnya. Dia sudah mendapatkan permen itu dengan gratis, kok diminta 1 aja susah banget. Tetapi memang kecenderungan manusia seperti itu. Sesuatu yang sudah menjadi milik saya tidak boleh sembarangan diberikan kepada orang lain.
Saya berhak menentukan kepada siapa saya mau beri milik saya ini. Itu kisah pertama. Sekarang kisah kedua. Ceritanya masih tentang si mawar melati. Ya, tapi suatu hari ada tante mereka yang datang ke rumah, lalu membawa 2 coklat, satu untuk mawar, satu untuk melati. Sayangnya ketika tante datang, melati belum pulang dari sekolah, jadi hanya ada mawar di rumah. Maka si tante berikan 2 coklat ini kepada mawar dan dia katakan, "Mawar, ini satu untuk kamu, satu untuk melati ya." Dan si mawar pun menerima 2 coklat ini, dia simpan baik-baik. Ketika melati pulang dari sekolah, si mawar mendekati melati dan mawar bilang, "Melati, ini ada coklat dari tante, ini buat kamu." Dan mereka pun makan coklat bersama dengan akur. Dalam cerita kedua ini, mawar tahu bahwa coklat ini bukan miliknya, ini titipan. Tante menitipkannya kepada saya untuk diberikan kepada melati. Jadi ketika melati datang, ya tentu saya berikan karena ini milik melati. Maka sobat Fresh Juice sekalian, ayat 8 ini rasa-rasanya lebih cocok kalau disebut titipan. Tuhan telah menitipkan kepada kita begitu banyak karunia, begitu banyak karisma yang harusnya kita manfaatkan dan kita gunakan untuk melayani sesama, bukan untuk dimiliki sendiri. Dan juga bukan untuk dipilih-pilih. Saya cuma mau kasih ke si itu, saya cuma mau kasih ke dia, tapi saya nggak mau melayani si C karena si C orangnya nyebelin. Bukan, tetapi ini hanya titipan kata Tuhan. Berikan kepada orang-orang yang engkau jumpai. Berikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang aku kirimkan kepadamu. Semua hanya titipan. Dan itu yang mesti kita ingat-ingat terus. Bahwa ini bukan milik kita. Kita pun menerimanya dengan cuma-cuma dan karena Bapa kita sangat murah hati, kalau kita minta lagi juga pasti dikasih. Karena Tuhan bukan Allah yang pelit. Apa sih yang harus kita berikan secara cuma-cuma yang sudah kita terima secara cuma-cuma? Yang paling jelas yang sudah kita terima secara cuma-cuma adalah kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia. Dia begitu mengasihi kita sampai dia mau mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib demi keselamatan kita. Ini adalah pemberian yang cuma-cuma, bukan hasil usaha kita, tetapi betul-betul pemberian cuma-cuma dari Allah. Maka kita pun yang sudah menerima dengan cuma-cuma harusnya bisa mengasihi orang lain juga dengan tidak pilih-pilih. Seringkali kita mengasihi dengan syarat. Saya cuma mau mengasihi kamu kalau kamu juga baik sama saya. Tapi kalau kamu jahat, saya nggak mau mengasihi kamu. Rugi dong saya. Ya, padahal ingat, ini cuma titipan, cuma-cuma. Bukan sesuatu yang bisa kita miliki. Atau suami dan istri yang selalu berkata, saya cuma mau mengasihi kamu kalau kamu juga mengasihi saya. Kalau enggak, lebih baik kita cerai. Ingat, mengasihi harusnya diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang kita jumpai, khususnya kepada pasangan kita. Harusnya diberikan lebih cuma-cuma lagi. Atau pengampunan. Apakah kita juga sudah mengampuni dengan cuma-cuma? Atau kita juga masih pilih-pilih, enggak bisa, ini terlalu sulit bagiku untuk mengampuni orang itu, dia terlalu menyakiti hatiku. Padahal ingat, kita juga menerima pengampunan dengan cuma-cuma. Yesus tidak pernah katakan, kalau kamu mau diampuni bayar dulu, kalau kamu mau diampuni kamu harus lakukan ini. Tidak.
Tetapi Yesus memberikan pengampunan itu dengan cuma-cuma. Yesus memberikan kasih itu dengan cuma-cuma. Setiap pagi kita bisa datang ke misa, kita bisa sambut tubuh Kristus, sama sekali tidak pernah ditagih bayaran. Oh, satu hosti kudus 10.000 rupiah misalnya. Tidak pernah. Itu adalah rahmat yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Maka Sobat Fresh Juice terkasih, mari kita pun menjadi lebih murah hati, karena kita juga telah menerima kemurahan Tuhan secara cuma-cuma. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, penuhi kami dengan kerahiman-Mu. Jadikan kami murah hati seperti Engkau yang begitu murah hati telah memberikan kasih-Mu dengan cuma-cuma kepada kami. Biarlah kami pun kini bisa berbagi kepada sesama kami dengan cuma-cuma. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 Juli 2021. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.